kemudian penanggung jawab keamanannya 7 hari. Universitas Brawijaya Malang kembali mengadakan kegiatan bincang dan obrolan santai atau bonsai bersama pakar. Kegiatan yang diadakan pada Kamis 4 April 2024 di ruang jamuan lantai 6 gedung rektorat tersebut mengangkat tema persiapan UB menghadapi UTBK SNBT 2024. Wakil Rektor Bidang Akademik Profesor Dr. Insinyur Imam Santoso mengaku UB sudah matang dan siap melaksanakan UTBK yang dimulai dari perangkat komputer, ruangan, dan kapasitas yang tersedia untuk proses pendaftaran calon mahasiswa jalur SNBT. UB menyediakan sebanyak 62 ruangan yang tersebar di 16 lokasi yang menggunakan laboratorium komputer, baik direktorat maupun fakultas di kampus utama atau Jalan Veteran. Sedangkan komputer yang disediakan ada sebanyak 1.580 dan 226 cadangan sesuai spesifikasi yang disyaratkan dari panitia pusat UTBK. Sementara dari segi keamanan, UB telah mengirimkan surat ke PLN untuk tidak memadamkan listrik selama pelaksanaan UTBK dan melibatkan tim yang bertugas mengawal jaringan tersebut. Setiap lokasi disiapkan genset yang standby apabila ada pemadaman atau gangguan mendadak. Jaringan internet di dalam kampus dioptimalkan, tidak ada kendala juga tersedianya server untuk lokasi-lokasi yang sudah dikondisikan. Sehingga dari dua kondisi faktor keamanan dapat dipastikan pelaksanaan UTBK di UB dapat berjalan dengan baik dan lancar. Demi memperlancar jalannya UTBK, UB juga melibatkan sebanyak 644 pengawas yang bertugas secara bergantian selama 7 hari. Sebanyak 899 petugas pelaksana tersebut terdiri dari teknisi ruang 65 orang per hari yang terdiri dari petugas admin server 5 orang per hari, petugas admin TI 16 orang per hari, petugas penanggung jawab lokasi 16 orang per hari, petugas penanggung jawab TI lokasi 16 orang per hari, petugas teknisi listrik 16 orang per hari, petugas keamanan dan metal detektor 31 orang per hari, petugas pembantu pelaksana seluruh ruang 70 orang per hari. Relatif sama teman-teman sekalian, jadi persiapan kita untuk menyelenggarakan UTBK, pertama kita siapkan tempatnya, komputernya yang memenuhi spesifikasi, personalia, dan termasuk sistem yang tidak memungkinkan terjadinya kecurangan. Jadi sama persisnya, keketatannya, tapi layanan tetap bagus, perform dari sisi komputer, IT, bahkan listrik juga sudah kita siapkan. Mahasiswa yang diterima berapa, Pak? Pak, yang tadi yang sudah belum mendapat. Jadi begini, kalau yang SNBP yang baru pengumuman beberapa hari itu, dia sudah tidak boleh daftar kemana-mana. Baik di PTN lain maupun semua jalur, baik UTBK maupun mandiri. Tetapi kalau dia di UTBK boleh daftar di mandiri sepanjang belum daftar ulang, meskipun sudah diterima. Kalau belum daftar ulang, maka dia masih punya kesempatan untuk daftar di mandiri. Apa yang membedakan? Haknya kan sama. Iya, karena kalau dia sudah mendaftar ulang, itu kan mempengaruhi kuotanya UB, kuotanya PTN yang lain kan, sudah dipenuhi. Nah ini kok habis itu mengundurkan diri, padahal kuotanya berkurang, gitu. Jadi mengantisipasi itu. Tapi kalau SNBP itu kan mereka sudah diapresiasi, diterima karena prestasinya, gitu kan. Nah tiba-tiba kok nggak diambil jatahnya, gitu. Nah ini kan mengganggu haknya teman-teman yang lain. Joki, jadi antisipasinya satu ya. Kita sudah siapkan petugas sangat memadai. Yang kedua, setiap siswa yang masuk ke ruangan itu akan diperiksa dengan metal detektor. Satu persatu siswa yang akan masuk ke ruangan. Dari Kota Malang, Akbar Atifi melaporkan.